Recording is on. Ya. Oke. Sudah, Pak. Selamat malam para mahasiswa. Kita akan meneruskan kuliah kita yang kemarin. Yang kemarin kita tentang regresi linier. Yang awal sekali kita regresi linier dengan ordinary least square. Dan kemarin atau minggu lalu kita belajar regulasi secara ridge, lasus, dan elastic net. Ini PR-nya ada di situ juga. Dan sebelumnya kita sudah belajar norm. L1 norm atau yang ini dan L2 norm kita secara matematik sudah dibahas, kemudian nanti itu dipakai di lasso, di ridge, lasso, dan elastic net. Kemudian datasets-nya menggunakan California Housing Dataset yang features-nya ada 8 ya. Ada 8 variabel ini, made in house age dan seterusnya. Kemudian datanya ada ribuan. Nah, datanya sebelum dianalisis perlu di standar scalar, itu berarti X dikurangi X dikurangi min, kemudian dibagi standar deviasinya. Itu adalah standar scalar. Kalau diperhatikan maksimumnya berbeda ya. Yang di standar scalar sudah mengecil. Nah, ini definisinya standar scalar seperti ini. Jadi X dikurangi min dibagi standar deviation. Nah, ini lebih baik. Kemudian kita mencoba mencari atau membandingkan 3 regulasi tadi, ridge, lasso, sama elastic net dengan alfa kemarin 0,1 ya. Dan L1 ratio atau rho itu setengah dan dihasilkan MSA masing-masing. Nah, ini kalau alfanya 0,3 ketemunya masing-masing segini. Kemudian untuk ridge itu semua variabel atau features yang 8 itu digunakan semua. Tapi untuk lasso itu tergantung alfanya. Ini digunakan cuma 1 doang. Kalau alfa 0,3 ya. Kemarin 0,1 ternyata muncul 3 ya. Ini yang pakai elastic net. Mana? Elastic net itu ada 2, lasso ada 1, dan untuk ridge itu semuanya ada 8. Itu untuk alfa 0,3. Kemudian kalau digambar, ini caranya gambar. Ini kemarin lupa menggambar. Jadi kita akan gambar 3D. Nah, kalau 3D kan mudah, kita bisa menggambar yang pakai lasso itu kan cuma 1 variabel yang diperoleh. Kalau pakai elastic net kebetulan punya 2 variabel, jadi X, Y-nya sudah dapat ini. Maksudnya X1 sama X2-nya adalah ini. Kemudian targetnya Y sebagai aksis yang ketiga. Jadi ini feature pertama dan kedua itu X dan Y-nya, dan Z-nya adalah yang ketiga. Ini jadinya kayak gini. Dan kenapa pakai Matplotlib notebook? Biasanya kan pakai inline. Ini supaya gambarnya bisa digeser-geser ya, diklik ini kemudian bisa digeser-geser. Itu bisa dibolak-balik, bisa diapa-apakan. Supaya kita pengen lihat ini datanya gimana sih gitu. Nah, itu bisa dibuat kalau kalian pakai Jupyter notebook, terus pakai keywords ini ya, presentasi Matplotlib notebook. Oke. Itu adalah kuliah yang kemarin. Dan kuliah yang hari ini
kita pengen tahu, ini kebetulan saja saya punya 2 variabel. Ini mat in sama house age ya. Yang diperoleh oleh LNet. Nah, yang kuliah kemarin dengan alfa 0,1, LNet itu dapat 4. Lasso dapat 3. Nah, kalau ini 4 variabel, itu menggambarkan kayak gini gimana? 4 variabel di bawah, terus ke atasnya adalah targetnya. Itu sudah tidak mungkin lagi. Susah sekali menggambar seperti itu. Paling tidak, kalau seperti ini, Y-nya diganti warna misalnya. Kalau Y diganti warna bisa pakai mapping, atau si map-nya adalah warna, saya kira bisa dilakukan. Nah, hari ini kita akan belajar PCA atau Principal Component Analysis untuk menggambar, paling tidak untuk menggambar dalam dimensi yang rendah dari semua informasi. Jadi saya kasih ini ya, kuliah minggu lalu itu memakai ElasticNet dengan alfa sama dengan 0,1 dan L1 rasio sama dengan 0,5 dan diperoleh 4 features. Itu. Dan kalau pakai reach dengan alfa berapa tadi? Kemarin 0,1 diperoleh features 8. Ya. Terus bagaimana caranya menggambar yang paling paling mewakili seluruh features yang dipakai. Ini masalahnya ini. Nah, kebetulan tadi saya ubah alfanya 0,3 supaya LNet menjadi hanya 2 feature saja sehingga bisa digambar dengan mudah. Nah, itu dipas-paskan pokoknya 2. Nah, kalau nggak bisa begitu dan kita masih pengen variabel yang lain atau features yang lain karena itu penting, tidak bisa tidak bisa dibuang, maka kita pakai semuanya, seperti reach misalnya kita pakai semuanya, tetapi cara menggambarkannya harus dengan sumbu tertentu, sumbunya gabungan antara feature-feature yang lain sehingga diperoleh informasi yang paling sesuai. Caranya bagaimana? Nah, itu disebut sebagai PCA. PCA itu adalah Principal Component Analysis ya. Nah, saya tulisnya PCA sama dengan Principal Component Analysis. Oke. Dan ini memakai pengetahuan tentang yang disebut sebagai eigenvalue dan eigenvektor. Nah, saya tanya dulu, siapa yang sudah mengerti ini eigenvalue, eigenvektor? Boleh menjawab.
Apakah eigenvalue dan apakah eigenvektor? Siapa yang mau menjawab? Tak kasih bonus nilai wis. Dicatat sama Mas Ju nih. Apa tidak mengerti? Siapa yang tidak mengerti eigenvalue, eigenvektor dari suatu metrik? Halo, tidak ada yang menjawab nih. Mereka belum, Pak. Di FTI nggak ada, saya kira. Oh, siapa tahu sudah ada ya. Coba tunjuk jari. Pengen lihat saya siapa aja. Oh, apa pada tidur ya? Jangan-jangan. Tidak tahu, Pak. Oke, tidak tahu, tidak apa-apa. Oke, kalau tidak tahu, berarti kita latihan sebelum eigenvalue, eigenvektor, berarti saya tambahi satu materi, menggambar dulu, menggambar vektor. Wah, pakai apa ini? Pakai NumPy saja. Import NumPy SNP, kemudian import matplotlib, pyplot SPLT. Ya, sementara ini dua ini saja. Terus kita buat vektor ini kita tulis dulu array 0,0. Kita cuma dua dimensi ya. Ini ada origin berarti x sama dengan 0, y sama dengan 0, maksudnya seperti itu. Kemudian kita punya vektor v yang ujungnya di mana, di suatu tempat misalnya. Kita kasih angka 0, berapa 5, minus 0, ya 0,6 misalnya. Itu adalah V. Caranya menggambar pakai Python gimana? Kita pakai Quiver ya, PLT Quiver. Terus ini startnya dari mana, kemudian V-nya di mana, terus sudutnya itu ada beberapa mode. Ini kita pilih XY mode, terus scale unitnya juga kita pilih juga ini XY mode, kemudian scalingnya satu. Apa yang terjadi, cek dulu. Oh, ternyata seperti ini. In the scale unit. Iya, gambarnya kita kasih PLT xlim misalnya di min 1 sampai 1 dan y limit juga min 1,1. Ya, itu seperti ini. Ini scalingnya ada yang kurang. Oke, 0,0 sudah benar. Coba kita ganti ini ya. Ini 0,6, apa yang terjadi? Oh, ini salah. Tadi koma, harusnya titik. Oke. Ini adalah apa tadi? 0,5 X-nya 0,5, kemudian 0,0. Kita kasih grid ya.
supaya mudah PLT grid. Oke. PLT show. Oke, kita kasih color red. Mungkin kita perlu alpha 0,7 misalnya. Atau kita kasih judul juga, misalnya name atau label ini vektor V gitu. Oke, seperti itu ya. Tambah satu vektor yang lain. NP array misalnya berapa? 0,3 atau 0,7, minus 0,5 misalnya. Kemudian taruh di sini. Quiver. Iya, ini labelnya U. Colornya buat yang lain blue. Oke, kita sudah bisa menggambar vektor seperti ini. Aksisnya tadi dari -1 sampai 1 ya. Bisa diubah kayak ini, bisa diubah-ubah supaya panjang pendeknya menyesuaikan. Nah, sekarang apa pengaruh matrik A terhadap vektor? Misalnya kita punya A gitu. A sama dengan NP array. Ini 2 dimensi, berarti saya butuh hanya 4 angka. Ini berapa ya? 1,0,5 misalnya. Dan yang kedua 0,3, 1,3. Ya. Kemudian kita buat perkalian antara A kali V. Ya, kita sebut AV gitu. Ini adalah perkalian antara A dan V. Sekalian AU adalah NP kali NP dot A, U. Jadi ini perkalian antara matrik. A-nya adalah matrik, V sama U-nya adalah vektor yang tadi. Kemudian kita gambar di sini. Ini kita copy paste aja. Copy paste. Kita menggambar AV. Nah, ini di sini. Kita gambarkan sekalian di sini. Ini adalah AV. Labelnya AV. Terus kita pakai warna apa? Green misalnya. Green. Terus yang ini adalah AU. Terus ini sudah red, green, blue, apalagi ya? Cyan kali. Oke, ini adalah AU. A kali U gitu. Ini A kali V. Ini perkalian matrik ya, A dot V gitu. Kalau di matematika ada dotnya. Oke, let's see. Nah, kita melihat legend-nya mana? Enggak ada legend. Kita buat legend, PLT legend. Kita lihat U sama AU itu yang di sini itu tidak paralel ya. Antara V sama AV paralel enggak nih?
Enggak juga nih, selisih sangat sedikit. Kita ubah sedikit. Ini berapa? 1,5 kali. Nah, supaya terlihat beda. Yang 2 ini. Ya, good. Nah, kita lihat antara V dan A kali V, apa yang terjadi? V-nya yang merah, ketika sebuah matrik A mengenai dia dari sebelah kiri, maka si V itu panjangnya berubah. Bisa memanjang, bisa memendek. Dan arahnya juga berubah. Kebetulan yang O tadinya panjang, yang biru tua, kemudian jadinya pendek, memendek. Jadi secara umum matrik yang mengenai vektor itu akan mengubah panjang dan mengubah arah. Nah, ada vektor tertentu yang tidak mengubah arahnya. Jadi arah itu bisa sangat paralel dengan dia. Misalnya dia berubah ke sebaliknya misalnya, tapi masih paralel, itu disebut masih searah gitu ya, atau paralel gitu aja. Jadi ini misalnya ke arah atas samping, terus satunya ke arah bawah kiri tapi lurus gitu. Jadi kalau masih lurus itu disebut paralel. Nah, itu yang disebut sebagai vektor eigen. Nah, antara ini V sama U atau V sama AV itu tidak searah ya. Jadi saya kasih judul supaya mudah. V dan A kali V tidak sejajar. Atau tidak lurus. Ini artinya V bukan eigenvektor A. Nah, berarti sekarang kita perlu mencari kalau ada suatu A, maka vektor yang bagaimana yang merupakan eigenvektornya si A. Nah, itu yang disebut sebagai pencarian eigenvektor. Nah, saya taruh di sini ya. Eigenvalues dan eigenvektor matriks. Campur aduk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, kita copy paste A-nya dulu. A-nya ini, dan kita pengen mempunyai eigenvektor, eigenvalues. Kalau cuma 2, itu sebenarnya gampang caranya nyari. Ini 2 kali 2, tapi nanti saya serahkan dosen yang lain untuk mengajari matematikanya. Kalau dengan tangan bagaimana, tapi sekarang kita memakai
NumPy saja. Pakai NumPy kita bisa hitung langsung seperti ini, eigenval, eigenvec, NP dari linear algebra, Linoc, eik dari A, gitu langsung. Nah, bagaimana matematikanya? PR ya, PR. Nanti untuk Mas Jo atau Bu Hana, itu untuk 2x2 matriks saja untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor, dan itu sangat mudah. Kalau memakai software, ini NumPy, pakai ini saja langsung. Dan akan kita cek apa hasilnya. Kita taruh di sini saja langsung. Nah, ketemu ini dia. 0,7 disebut eigenval. Yang pertama, ini eigenvalues yang kedua. Terus minus 0,8 dan 0,4 bawahnya ini adalah eigenvektor yang pertama. Dan yang ini dan yang ini adalah eigenvektor yang berikutnya. Nah, kebetulan ini tidak urut ya. Biasanya eigenvalue-nya urut yang besar, kemudian mengecil. Nah, ini nanti kita harus urutkan, tapi tidak perlu dulu. Sekarang hanya membuktikan saja gambar quiver kita atau gambar vektor kita antara A dan A kali eigenvektornya itu antara apa? Eigenvektor sama A kali eigenvektor itu searah. Jadi kita tulis A kali apa? A VV gitu aja. Atau A eigenvektor AEV gitu ya. A kali EV sama dengan NP dot antara A dan eigenvektornya. Nanti akan ada dua. Ini dua ini seperti yang di atas, yang depan itu adalah V, yang belakang adalah O gitu saja. Sehingga kalau digambar ininya persis seperti ini. Kita copy saja. Oke, V-nya adalah siapa? Ini adalah eigenval yang pertama. Ini dianggap sebagai V juga nggak apa-apa. Terus yang ini adalah AEV, jadi perkalian ini juga berarti yang pertama juga. Nah, kemudian yang ini, yang berikutnya, eval AEV iya. Jadi ini ceritanya sama persis seperti yang di atas. Cuma vektor UV-nya adalah eigenvektor. Kita lihat apa yang terjadi. Ada gambarnya nggak? Eval nggak ada eval. Eikvek yang vektor ya. Eikvek. That is sekarang limitnya berubah. Ini ke kanan semua. Saya ganti ya. X limitnya ini 2, terus ininya ya ininya cukup 0. Terus ininya setengah
Oke, ini min 2 sampai setengah. Oh, ini terlalu mojok. Good. Ini juga terlalu mojok. Nah, sudah. Nah, apa yang terjadi V sama AV? V-nya adalah yang merah. AV, si A ini menyebabkan V-nya pendek. Nah, yang berikutnya U. U-nya yang ini yang pendek ya. Kemudian A kali U menyebabkan si U memanjang. Tetapi arahnya kebetulan sejajar, lurus gitu. Boleh arahnya sama atau balik ke belakang. Nah, ini judulnya salah ya. A dan V itu lurus ya. Segaris gitu, segaris. V adalah eigenvektor A. Oke, ini sekarang judulnya sudah benar. Sekarang kita lihat. V itu misalnya besarnya sama dengan 1 gitu ya. Panjangnya 1, maka yang hijau panjangnya berapa? Kira-kira aja. Siapa yang bisa memperkirakan? Kalau yang merah 1 satuan, maka yang hijau berapa satuan? Halo? Ini dia. 3 mungkin, Pak. Enggak, yang merah itu kan dari 0. 0-nya itu di 0,0 nih. Merahnya kan kebetulan terlihat cuma di atas tok, tapi itu harusnya sama-sama dari 0. Oh. Jadi kalau dari sini, ini mouse saya kelihatan ya? Mouse. Iya, Pak. Sama-sama dari 3/4. Kemudian ini ke sana itu 1. Maka yang hijau berapa? 3/4 ya? 3/4-nya. Oke. Kalau yang ini U-nya 1 misalnya. Sampai sini berarti dia yang 2 kalinya. U 2 kalinya. Ya, kita cek. Ini dia. Angka ini tadi kan 3/4-nya ya, atau 0,737 persisnya. Sedangkan tadi enggak 2 kalinya, tapi hampir 2 kalinya, 1,76 itu persisnya. Itu adalah eigen values-nya. Jadi nilai yang membuat dia memanjang atau memendek sekian kali lipat, itu disebut sebagai eigen values. Mudah enggak? Arti eigenvektor, eigenvalues. Eigenvektor karena dia lurus sama, jadi U adalah eigenvektor A karena dia lurus begini ya, vektornya itu searah ini misalnya. V adalah eigenvektornya A karena apa? V sama AV juga ini segaris gini. Dan seberapa panjang dia memendekkan vektor awal, vektor aslinya si V atau si U, itu disebut sebagai eigenvalue. Jadi eigenvalue itu pengali, misalnya 0,73 kali yang merah jadinya segini gitu. Yang ini adalah 1,7 berapa tadi? 1,76 kali dari yang ini. Nah, itu adalah eigenvectors. Nah, setelah mengerti eigenvalue sama eigenvectors, kita pengen tahu apa sih gunanya untuk PCA. Nah, dalam PCA ini eigenvalue yang terbesar berarti yang biru ya, yang punyanya O itu ya, itu adalah arah variasi data yang terbesar. Variasi data, kalau datanya tadi ada 8 ya, kalau California House, maka arahnya itu ke sana. Nah, arah ke sana itu bagaimana caranya nyari. Nah, ini adalah yang terbesar kedua. Nah, berarti harus ada cara bagaimana sih
membuat data misalnya yang California tadi digambar dalam 2 sumbu ini. Jadi sumbunya bukan sumbu X dan Y yang seperti biasa ini, misalnya apa tadi Mad Inch, kemudian ini House Age, enggak, tapi gabungan dari berbagai features. Jadi ini yang nanti akan menggambarkan prinsipal komponen dari PCA. Ini disebut prinsipal komponen pertama, ini yang panjang, kemudian yang lebih pendek itu prinsipal komponen yang kedua. Nah, ini kebetulan startnya dari A yang 2x2 saja. Kita akan start memakai banyak data. Oke, kita pakai California housing dataset. Saya copy paste dari yang PR kemarin ya. Oke, ini copy. Oke, datanya apa saja? Ini dia. Jadi kita pasang X-nya adalah data titik data gitu ya. Oke, terus features name-nya kita sebut apa? Fnames. Fn itu saja. Data features name. Ya. Mungkin Y-nya nanti kita perlukan. Y-nya adalah apa? Data titik target. Oke, kita simpan dulu. Nah, kemudian kita butuh ini step by step PCA. Tahapan awal datanya harus distandarisasi, ya, standarisasi data. Artinya apa? X yang distandari atau XS gitu, standarisasi itu adalah X yang lama dikurangi min-nya NP min, dan lu nggak hafal X min, X-nya berapa tuh? X sama dengan ini ya, 20.000 data, 20.640, ada 8 variabel itu X-nya. Terus dicari min-nya, NP min, ini kita sebut min gitu aja, min sama dengan min dari XP, dari X gitu. Coba kita set min shape, ada nggak? Oh, ini berarti 1 ini kurang, aksis sama dengan 0. Oke, ada 8 ya. Kalau aksis sama dengan 1 ada segini. Jadi kita mencari rata-rata untuk tiap kolom. Berarti untuk tiap kolom berarti ini 0. Berarti ada 8 rata-rata, masing-masing kolom punya rata-ratanya ya. Kemudian standar deviasi kita juga cari NP apa standard deviations dari X. Ini aksisnya juga akan sama. No, kita cek standar deviasi ukurannya berapa. Harus 8 angka. Nah, ini angkanya 8 juga. Berarti setiap kolom punya standar deviasi sendiri-sendiri. Nah, sekarang ini bisa
buat untuk scaling X yang sudah X yang akan distandarisasi berarti X kurangi min dibagi standar deviasi. Sekarang kita lihat XS shape-nya. Oke, ini sudah 280,8. Jadi kalau kita cek X datanya, beberapa data saja 0 sampai 2 gitu. Itu datanya seperti itu. Kalau yang sudah di scaling ya, jadi angkanya sudah sangat berubah ya. Yang di standarisasi itu angkanya kecil, relatif kecil. Step pertama adalah standarisasi data. Step yang kedua adalah mencari covariance. Matriks. Covarian tahu ya? Covarian. Covarian formula seperti ini ya. Ya. Antara X, tadi kan X-nya ada 8 variabel ya. Jadi X variabel pertama dikurangi rata-ratanya dibagi X yang variabel kedua dikurangi rata-ratanya, itu adalah covarian antara X yang pertama dan X yang kedua. Nah, nanti ada yang pertama dan ketiga, kedua dengan ketiga, dan seterusnya. Itu adalah covariance. Nah, secara nampi itu sederhana, pakai NP-Cov gitu. NP-Cov, dan harusnya ketemunya adalah 8 kali 8. Jadi kita kasih di sini XS. Untuk sementara kita cek dulu shape-nya. Nggak selesai berarti salah. Ini Oke. Ini menjadi sampel kali sampel. Ini berarti kebalik antara features dan variabel. Berarti kita balik row var-nya. Caranya membalik memakai row var sama dengan false. Ini harusnya 8 kali 8. Oke. Berarti ini sudah menjadi matriks A, atau kita sebut sebagai matriks Cov ya. Matriks Cov adalah NP-Cov. Ini cuma 8,8, bisa kita tampilkan semua. Ini matriknya, matrik covarian yang tadi saya tampilkan formulanya, dan ini adalah seperti A yang tadi. A yang tadi itu ini ya. Nah, ini kan. Ini hanya 4 angka, 2 kali 2. Sedangkan Cov yang ini adalah berapa? 8 kali 8. Nah, sekarang kita perlu mencari eigenvektor sama eigenvalues-nya. Saya copy paste aja dari sini. Eigenvalue sama eigenvectors dari matriks Cov. Oke. Kita cek filenya saja. Filenya berapa? Eigenvektornya nggak usah karena banyak. Nah, ini dia angka-angka yang akan memperbesar atau memperkecil vektor-vektor. Vektor-vektornya ada di eigenvektor. Ini 2 berarti panjangnya 2. Membesar 2 kali, ini juga membesar 2 kali. Ini mengecil 0,04. Ini juga mengecil.
ini separuhnya, ini 1,2, ini 1 kali, ini 1 kali. Oke, ini kebetulan tidak tidak urut, kita urutkan dulu. Caranya ngurutkan gimana? NP short dari egg file. Nah, ini angkanya urut ya, tapi kalau kita pengen indeksnya berarti ada argumennya gitu, argumen sort. Nah, berarti nomor 2, nomor 2 1,8 doang. Dari besar ke kecil berarti ada ininya. Oke, 0 paling gede ya, kemudian 1, kemudian 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini 1,7, kemudian 6, dan seterusnya. Bener enggak nih? Ya, benar. Jadi ini adalah indeks urutan urutan egg file. Jadi saya tulis sebagai sort index ya, sort index. Sort indexnya adalah itu, berarti egg file-nya bisa saya ubah urutannya. Egg file sama dengan egg file sesuai dengan sort index yang sudah saya urutkan. Tapi jangan lupa egg vektornya juga diurutkan sesuai dengan indeks itu. Egg vec. Oke, diurutkan sesuai dengan indeks. Caranya seperti itu. Fine. Nah, kita sudah ke arah eigenfile sama eigenvec. Eigenfile-nya tadi yang sudah kita urutkan ada seperti ini. Ini paling besar adalah 2,07. Terus ini yang kedua lebih besar. Nah, pertanyaannya, biasanya orang tidak akan memakai semua. Biasanya hanya pilih hanya beberapa. Biasanya hanya 2 gitu. 2 eigen values terbesar. Ya, kita pilih saja. Berarti kita simpan di sini L atau lambda atau eigenvalue sama dengan egg files dari 0 sampai ini, saya kira ini 2 angka toh. Nah, ini sama ini ya. Kemudian V besar adalah egg vektor juga, karena sudah diurutkan, maka ini dari 0 sampai 2 saja. Maka V-nya akan seperti ini dia. Nah, ini yang disebut sebagai, biasanya ini disebut sebagai loading atau komponen. Loading atau komponen atau bobot masing-masing kan ada 8 ya. Jadi kalau kita plot aja deh. Kita plot, caranya ngeplot gimana? Sebentar, V kita plot dulu yang ini ya, yang prinsipal pertama. Berarti kita plot pakai bar plot aja, PLT bar F, feature name-nya tadi sudah dipilih ya, Fn, kemudian dengan V yang principal komponen. Oke. Ini adalah
loading, yang namanya loading atau komponen yang pertama. Oke, ini dia. Jadi mana yang terbesar? Ini jelek. Mungkin rotationsnya kita buat rotation sama dengan 45 atau berapa? Bentar, saya cari minum karena pilek. Ini color nggak usah deh, rotasinya ada di sini aja. Backstick rotations sama dengan 45. Ya, oke. Dari sini kita lihat bahwa latitude sama longitude adalah faktor yang terbesar. Ya, ini yang untuk PCA yang pertama. Kita lihat PCA yang kedua. Berarti yang ini. Nah, ini yang besar siapa nih? AV rooms gitu ya. AV bedrooms. Nah, kemudian tetap ada latitude sama longitude. Tetapi ketika kita memakai lasso atau elastic net, yang kemarin itu lasso elastic net, kita tahu bahwa yang besar-besar itu belum tentu mempengaruhi ini regresi dengan baik, walaupun variasinya besar, tetapi kita lihat salah satunya di LNet gitu yang kemarin kita bahas, itu justru made in sama house age ya. Ini kalau yang alfanya 0,3, kalau 0,1 kemarin ada 4 gitu. Dan 4 yang muncul di sini atau 2 yang muncul di sini itu ternyata tidak harus sesuai dengan kekuatannya di PCA. Jadi ketika kita melakukan PCA itu belum tentu dari seluruh data. Tetapi start pertama dari elastic net dulu supaya tahu persis features mana yang dipakai, mana yang tidak. Baru setelah dari elastic net itu misalnya ditemukan ada 4 atau 5 features dan ternyata kita harus menggambar hanya 2, maka kita memilih dari yang ditunjukkan di sini. Ini semuanya dipakai, tetapi karena apa? Kita pakai misalnya pakai Ridge kan 8 dipakai. Tapi kalau kalian pakai Elastic Nets kan misalnya hanya 4 saja. Dan 4 itu mau digambar dengan cara tertentu. Nah, ini gunanya apa? PCA. Nah, ini belum selesai. Setelah vektornya ketemu, bagaimana caranya menggambar? Jadi kita memproyeksikan dulu proyeksi data ke sumbu PCA 1, yaitu V1 yang tadi, dan PCA 2. Berarti itu hanya mengalihkan saja NP dot dari data aslinya yang sudah di scaling, scaling, apa tadi? V-nya apa? V besar ya. Iya.
Ya, ini V besar. Ya, aku cek dulu V-nya, shape-nya berapa, dan XS shape-nya berapa. XS shape. Nah, ini XS shape adalah 20 ribuan sampel kali 8, kemudian V-nya adalah 8 kali 2. Berarti ini matriks kali matriks akan menghasilkan 20.650 kali 2. Ya. Ini XP shape, coba XP shape. Nah, ini. Nah, inilah yang disebut sebagai prinsipal komponen PCA1 dan PCA2, dan ini bisa untuk memplotting. Jadi kita plot misalnya scatter plot dengan XP 0, XP 1. Ini kalau scatter plot apa yang terjadi? Ada yang salah kah? Same size. Oh, kurang koma. Salah. Oke, ini scatter plotnya. Ini masih nggak jelas kayak apa. Kita kasih size-nya, kita kasih misalnya 50-an supaya gede, tapi ada alfanya 0,7. Kita kasih kita cek dulu. Oke, seperti ini. Y-nya bisa masuk di sini atau enggak? Y-nya bisa kita kasih color ya. Jadi Y-nya tadi kan sudah ya, Y-nya sudah dipasang. Mana Y? Di data tadi Y. Ini dia. Y adalah data target, itu sebagai warnanya. Y sama dengan Y. Color adalah Y, kemudian kalau ada color kita bisa cari color map, misalnya pakai ini atau yang lain. Nah, tissue. That is. Lumayan, tinggal dikasih apa? Ini dikasih title atau whatever you want. Kasih apa? Misalnya color bar, X label, dan lain sebagainya. Misalnya color bar ya, color bar kita kasihkan. Ini kan, ini warnanya nggak jelas, yang kuning berapa, yang hijau berapa, berarti pakai color bar. Terus kasih label. Labelnya ini apa? Target. Targetnya itu apa ya? Harga kalau nggak salah, harga rumah dalam rumah kali 10.000 ya, 100.000 kalau nggak salah. ELT Legends. Nah, ini dia. Ini harga rumah. Oke. Kita kasih supaya enak, kasih grid. Dan kalau perlu kasih X label. X labelnya itu berarti PCA1 dan PLT Y label ini adalah PCA2.
Oke, kita lupa legends-nya. Legend-nya dipakai enggak? Ditambahkan enggak? Tidak ada legend-nya ya. Ini kita enggak pakai legend karena tidak ada yang berbeda. Ini kita buat tidak usah. Oke, that is. Nah, ini mirip dengan gambar yang kemarin. Kita lihat yang kemarin ya. Nah, ini dia. Tapi ini antara features 1 dan 2, antara apa tadi, made in sama ini, made in sama house age. Yang ini bisa diputar-putar ya. Bisa diputar-putar. Sumbu XY-nya adalah made in sama house age. Bedanya dengan di sini apa? Ini adalah PCA1 dan PCA2. PCA1 isinya apa? Ini. Oh, salah judul ini. Ini PCA2. PCA1 isinya ini. Jadi sekian kali made in, sekian kali house age, dan seterusnya. Jadi tidak dikalikan yang sama persis, tapi dikalikan yang namanya loading atau komponen. Nah, bayangkan kalau kalian memakai lasso kemudian dapat 4, kalau ini kan dari 8 ya. 4 itu kemudian dipilih menjadi 2, maka PCA1 dan PCA2-nya itu terdiri dari 4 variabel saja, bukan 8. Kalau ini saya tidak pakai lasso atau elastic net dulu, tapi seluruhnya aku pakai dan akhirnya seperti ini. Kalian bisa mencari itu memakai lasso dulu. Terus apa ya? Itu adalah cara dengan NumPy. Sekarang pakai library yang sudah ada, bisakah? Oh, bisa saja. Library-nya PCA itu ada di mana ya? Ada di Escalent ya. Escalent, terus biasanya di decompositions, terus ada PCA. Kita buat di sini ya. PCA dengan Escalent. Berarti kita perlu from Escalent itu ada decompositions. Ya, is decompositions, import PCA. Ya, PCA ada, terus kita panggil PCA saja sama dengan PCA begini. Terus di sini ada berapa komponen? Nah, cek di situ. And komponen kalian mau pilih berapa gitu. Pilih semua ya seperti ini. Saya pilih 2 saja, N komponen 2 supaya sama dengan atas. PCA-nya 2, terus kemudian fit. PCA fit. Fit dengan X yang sudah di sini. Ya.
fit dengan yang sudah distandarisasi. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita akan mencari XP ini ya, XP yang mirip tadi, XP seperti itu langsung saja XPCA gitu ya, XPCA PCA transform. Dari XS. Apakah hasilnya sama? Coba kita lihat 3 angka saja, 0 sampai 2 atau 0 sampai 3. Kemudian XP yang tadi kita cari juga 0 sampai 3 saja. Oke. So, angkanya sama, cuma kemungkinan berbeda arah. Ini 1,8 gitu kan, ini 1,7. Tapi persis, apakah itu berpengaruh? Itu tidak berpengaruh. Jadi lambdanya bisa dibikin positif atau negatif. Tapi absolutnya harus cari yang terbesar. Oke, ini kebetulan berbalik arah. Nah, apakah V, tadi kan kita punya V ya. V ini sama dengan yang di VCA tadi. VCA namanya adalah komponen. Nah, ini dia. Nah, angkanya sama nih 0,7, cuma minus plusnya nggak sama. Tapi cuma kebalik. Jadi ini perlu ditranspos ya. Kalau ditranspos bisa nggak? Nah gini, ditranspos berarti akan sama. Nah, cuma minus plusnya yang akan kemungkinan beda. Tapi itu tidak apa-apa. Jadi plus min tidak masalah. Asal besarnya dari lambda atau eigenvalues-nya tidak berubah. Jadi kalau di sana plus 2, di program lain minus 2 itu persis sama persis, itu nggak masalah. Nah, ini kalau gambarnya gimana? Yuk, podo persis toh. Gambarnya adalah PLT scatter XPCA 0. Saya copy paste aja. Terlalu lama. Ini dia. Copy paste, tapi ini adalah PCA. Sama persis. That is. Nah, cuma karena plus minusnya berubah, tapi gambarnya akan sama persis, cuma kebalik gitu ya. Tapi harganya tetap sama, harganya nggak bisa negatif, harganya tetap positif sesuai dengan aslinya. Nah, itu cara penggambaran PCA. Di PCA 1 seluruh feature masih ada, PCA 2 seluruh features masih ada, cuma bobot masing-masing itu beda-beda. Berbeda dengan yang kemarin, Lasso dan teman-temannya, dia akan menghilangkan features. Kalau ini Lasso, ini semuanya hilang, tinggal 1 karena alfanya 0,3. Ini LNet, ElasticNet dari 8 menghasilkan 2 saja. Nah, kalau hanya 2 maka bisa digambar dengan mudah. Kerjaan rumah, ada pertanyaan?
Minggu depan dikumpul pekerjaan yang lalu, berarti ini sekitar 2 minggu lagi, selisih 1 minggu dengan yang PR besok. Berarti pakailah California Housing Dataset. Sebagai data. Kemudian pakailah Elasticnet. Dengan alpha 0,1 dan L1 ratio 0,5. Carilah regresi linearnya. Terus carilah features yang dipakai di Elasticnet. Itu mestinya ada 4 ya, 4 atau 5 saya lupa nanti hasilnya, tergantung alpha. Terus yang 4, pakailah PCA. Ini bisa langsung pakai skalen, enggak apa-apa, supaya mudah, atau buat sendiri kayak tadi. Untuk menggambar data harga terhadap PCA 1 dan PCA 2 yang diperoleh dari apa? Features hasil Elasticnet. Oke, semoga this homework is clear. Kumpulkan, kirim, deadline. 2 minggu setelah ini, hari Senin tanggal berapa ya? 13 Pak. 13 Mei 2024 jam 15.00. Kirim seperti biasa. Okay. Any questions, please? Mau di-share itunya aja Pak, codingnya sama ini ya Pak. Seperti biasa. Ya. Mudeng homeworknya toh, maksudnya pakai California Housing Dataset kan ada 8. Terus pakailah Elasticnet dengan alpha dan L1 ratio seperti ini kan, ini PR yang sekarang. Nanti ketemu ada features-nya sekian. Nah, feature-nya itu lebih dari 2, mungkin ada 4 atau 5. Terus pakai 5 itu gunakanlah PCA untuk menggambar, tapi menggambar ini terhadap PCA 1 dan PCA 2 yang dibangun dari 5 atau 4 features yang dihasilkan dari Elasticnet. Mudeng ya? Okay, that is the lecture for today. Semoga mudeng dikit-dikit, nggak apa-apa. Ada pertanyaan?
Kelihatannya nggak ada pertanyaan. Apakah sudah mengantuk? Semifinal, Pak. Semifinal. Oh, ada sepak bola. Kalau sore. Sudah berapa kosong? Belum, Pak, belum. Belum mulai. Sudah ya, selesai. Mahasiswa S2 bertanya apa enggak? Nanti sambil ngerjain Pak, mungkin mau nanya Pak. Oke. Oke, presensinya sudah saya buka. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita close ya. Dokumentasi, Pak. Foto nggak perlu, Pak? Boleh foto. Ayo foto dulu. Ini ada sepak bola kan ya? Iya, Bu. Nah, betul, Apa Bu. sama apa? Indonesia lawan Uzbekistan, Bu. Semifinal U23. Oh, iya maksudnya udah mulai ya?